kan sudah diberi teguran, apakah akan ada sanksi? Ya, kalau gini, itu kan semuanya di bawah binaan gubernur ya, karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Kalau dari sini diingatkan, kita sudah diingatkan. Kemudian nanti tanggal 8 kita akan undang para bupati, wali kota, termasuk wali kota Depok. Nanti adalah hal yang menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Berarti cuma teguran untuk pertama ini, untuk teguran aja gitu ya, Kang? Teguran dulu lah, teguran dulu kan jadi wali kotanya baru, jadi masih latihan. Kang Deddy, soal ini Kang, yang kemarin sempat ramai viral Kades Kelapa Nunggal minta THR Oh iya, saya kan sudah tegaskan bahwa mengenai Kades Kelapa Nunggal kan saya sudah ada penegasan. Kalau dari sisi struktur atau hierarki, kan tanggung jawab pembinaan Kades ada di bawah bupati. Itu dari sisi pembinaannya, aspek administratifnya, karena dia SK-nya itu SK yang dikeluarkan oleh bupati. Tetapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat terhadap seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, baik itu ya pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota, sampai pemerintahan desa, kan tidak boleh memberi dan menerima, karena sederhana kan. Ini kan meminta, artinya kan meminta diberi. Kalau saya sih lebih cenderung ketika di Subang saya menginstruksikan dilakukan penangkapan terhadap premanisme, kemudian di Bekasi dilakukan juga penangkapan, kemudian di berbagai tempat lagi dilakukan penangkapan. Saya cenderung ya kepala desa itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan. Tapi apa sudah koordinasi dengan aparat? Oh sudah, saya sudah sampaikan ke Kapolda Jabar, saya sudah menyampaikan. Tindak lanjutnya apa Kang? Iya, kita tunggulah beberapa hari ini. Oh ya. Oke, pertama dari sisi jangka waktu kan terlalu mepet ya, karena melayani hampir 6 juta wajib pajak yang nunggak itu kan bukan perkara gampang. Saya melihat timbul antrian yang begitu panjang dan itu merepotkan baik petugas maupun para wajib pajak. Sehingga agar tidak terjadi lagi antrian yang terlalu panjang, maka waktunya diperpanjang agar nanti jumlahnya terlalu berdesak-desakan dan bisa dilayani dengan baik. Logikanya kan sederhana. Yang pertama adalah mereka itu tidak bayar karena ketidaksanggupan membayar utang dan kemudian denda. Kan ketidaksanggupan itu kan ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun. Ya paling sedikit kan 2 tahun. Nah, kita kan tidak mungkin menunggu ketidaksanggupan itu menjadi sanggup. Apa? Kan lebih baik dibebaskan, mereka bayar 1 tahun. Nah, itu terbukti kan, ketika mereka membayar 1 tahun, mereka berbondong-bondong. Maka pada tahun ini pasti ada peningkatan wajib pajak melakukan pembayaran. Dan tahun depan kita harapkan kalau misalnya dari 6 juta yang menunggak itu kemudian nanti bisa membayar 4 juta. Berarti tahun ini ada tambahan pembayaran pajak sebanyak 4 juta wajib pajak kendaraan bermotor. Maka tahun depan yang 4 juta itu akan membayar. Saya juga ramai terkait dengan penghapusan denda pajak ini kan juga bikin iri orang yang tertib pajak gitu. Oke. Mungkin boleh minta tanggapannya. Saya pasti nanti itu sudah saya rumuskan, tapi kan tidak boleh disebutin sekarang. Buat yang taat pajak juga nanti kita akan kasih survei. Kang, tadi soal Wamendagri kan memesankan untuk kepala daerah dan ASN agar tidak telat masuk pada saat nanti 8 April. Nah, dari Kang ini sebagai kepala daerah, peringatannya apa nih? Biasa ya, hal biasa. Yang penting kan bukan hanya persoalan masuk dan tidak masuk, kan? Masuk tepat waktu bagus, tetapi setelah masuk tepat waktunya kemudian hanya baca dan mengkomen di media sosial tidak ada manfaatnya juga, kan gitu loh. Jadi kalau saya sih himbauannya 2 ya pada ASN itu. 1, masuknya tepat, yang kedua memberikan layanannya tepat dan produktif.